Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Ahmad Febriadi dengan nomor NPM 2018 435 000013. Saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan dengan metode SAW di PT Multi Talenta Universal di Cilegon berbasis desktop. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Sarwandianto MKom selaku dosen pembimbing materi dan Ibu Dr. Ambar Trihapsari MKom selaku pembimbing teknik yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi dan program yang saya buat. Sebelum running program, saya akan menjalankan aplikasi pendukung program yaitu SEM. Setelah saya running program SEM dan saya sudah start, akan muncul tampilan login aplikasi penilaian kinerja karyawan PT Multi Talent Universal. Pada menu tampilan login aplikasi penilaian kinerja karyawan PT Multi Talent Universal yang berisi username, password yang hanya bisa diakses oleh HRD setempat. Di sini akan saya masukkan kode akses, username-nya yaitu adalah admin dan passwordnya adalah admin. Akan kita klik ke menu login. Setelah kita mengklik ke menu login, berikut adalah tampilan yang tersedia yang berisi user, master data, proses, dan laporan. User tersebut berisi menu logout, master data yang berisi data HRD, data karyawan, data nilai, dan data kriteria. Proses yang berisi tampilan proses penilaian, hasil penilaian, laporan yang berisi laporan data HRD, laporan data karyawan, laporan data nilai, laporan data kriteria, laporan proses penilaian, laporan proses hasil. Saya akan menjelaskan pada menu master data yang berisi tampilan data HRD. Di sini kita akan klik. Berikut adalah HRD yang sebelumnya bisa mengakses, yaitu ada Bapak Wawan Hermawan dan Bapak Dadang Nugroho. Di sini saya akan menambahkan data HRD yang baru yang akan saya isi dengan nomor NIK 111 yang bernama Nadira dengan nomor telepon 0811 211 09081 yang beralamat di Jalan Sunter yang akan kita simpan. Di sini pun ada tampilan menu simpan, ubah, hapus, dan keluar. Di sini kita akan menyimpan data HRD yang baru dan data berhasil disimpan. Adapun data yang sudah disimpan akan bisa kita ubah seperti tampilan nama, telepon, dan alamat. Kita akan mengubah tampilan nama Nadira dengan nama panjang Nadira Laili Fani, dan kita akan merubah nomor teleponnya di nomor telepon 0822 1090 211 yang beralamat di Jalan Kemayoran. Akan kita ubah. Data berhasil disimpan dan sudah berubah. Di sini saya akan membuat satu HRD kembali, yaitu kita akan isi nicknya dengan nomor nick 112 dengan nama Fahmi,
dengan nomor telepon 08 11 21 31 41 yang beralamat di Jalan Lubang Buaya. Kita akan menyimpan, akan kita klik. Data berhasil disimpan dan akan kita ubah kembali data dari Fahmi dengan nama Fahmi Ahmad dengan nomor telepon 0817 2122 1341 yang beralamat di Jalan Mester. Akan kita ubah. Data berhasil disimpan. Dan Fahmi Ahmad dengan nomor telepon terbaru dengan alamat terbaru. Dikarenakan di sini HRD hanya mampu menerima satu HRD, di sini akan kita hapus Fahmi Ahmad. Kita akan menghapus datanya dan data berhasil dihapus. Dan pada menu tampilan data karyawan yang akan diinput oleh HRD, saya akan memasukkan data karyawan dengan nomor NIK 811 dengan nama Dani Maulana dengan nomor telepon 0897 1781 90 dengan alamat Jalan Cakung yang akan kita simpan pada fungsi tombol simpan di sini. Data berhasil disimpan dan masuk kolom data karyawan yang sudah diinput oleh HRD. Adapun akan perubahan nama, nomor telepon, dan alamat akan kita coba ubah. Dani Maulana akan kita singkat M Dani dengan nomor telepon 0877 1890 1761 yang beralamat di Jalan Bali Mester. Akan kita ubah. Data berhasil disimpan dan nama, nomor telepon, alamat yang sudah diubah. Saya akan menambahkan data karyawan kembali yang diinput oleh HRD dengan nomor NIK 911 dengan nama Yuniar Adityas dengan nomor telepon 0877 1890 1121 yang beralamat di Jalan Binaloka. Saya akan simpan. Data berhasil disimpan. Adapun kita akan mengubah nama Yunir Adityas, merubah nomor telepon dan alamatnya. Kita klik ini, akan kita rubah Yuniar A dengan nomor telepon 0822 1090 2211 yang beralamat di Jalan Pondok Gede. Akan kita klik ubah. Data berhasil disimpan. Nama, nomor telepon, dan alamat sudah berhasil diubah. Di sini HRD akan menginput data karyawan kembali dengan nomor NIK 100 dengan nama Lucky Aditya dengan nomor telepon 0877 1121 9011 yang beralamat di Jalan Kemayoran.
yang akan kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini HRD hanya ingin menambah karyawan 2. Dan di sini akan kita hapus yang sudah masuk dengan nomor NIK 100, Lucky Aditya. Akan kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Berikut adalah data karyawan HRD yang masuk pada kolom tersebut. Kita akan keluar. Saya akan menjelaskan kembali pada menu data nilai. Di sini HRD bisa menambahkan data nilai yang sudah saya buat dengan kriteria terlampir, dengan ID nilai, nilai dan keterangan. Di sini HRD bisa menambahkan angka 7, nilai 7, dengan keterangan loyalitas yang akan kita simpan. Data berhasil disimpan, dan HRD pun bisa mengubah keterangan yang lain seperti good performance yang akan coba kita ubah, dan data berhasil diubah menjadi good performance. Dikarenakan ID nilai hanya ingin menggunakan poin 1 sampai 6, maka untuk poin nomor 7 akan kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan keluar, melanjutkan poin ke data kriteria. Data kriteria di sini HRD bisa menambahkan ID kriteria, dan bobot. Saya akan coba menambahkan ID kriteria 6 dengan kriteria grooming dengan bobot 35%. Dan akan saya coba simpan. Data berhasil disimpan. Pada poin 6, HRD pun bisa mengubah kriteria dan bobot yang ingin diinginkan. Saya akan coba ubah grooming menjadi good attitude dengan bobot 40%. Saya akan coba ubah. Data berhasil diubah, kriteria dan bobot. Dikarenakan data kriteria poin 6 sudah melebihi 100%, maka poin 6 akan saya hapus. Data berhasil dihapus, dan saya akan melanjutkan proses selanjutnya. Pada menu tampilan data kriteria, saya akan melanjutkan kembali ke menu proses. Adapun proses penilaian dan hasil penilaian. Di sini HRD akan memulai dengan proses penilaian. Dengan tampilan ID penilaian, NIK, nama karyawan, kriteria, bobot, dan nilai. Di sini kita akan membuat ID penilaian satu persatu dengan data kriteria yang sudah dibuat oleh HRD. Kita akan masuk ke proses penilaian. Kita akan masukkan P011 dengan karyawan Dani, dengan pencapaian pekerjaan, dengan nilai 2. Akan kita hitung dan simpan. Di sini saya akan masukkan kembali ID penilaian Dani dengan kejujuran karyawan dengan nilai 2. Dan sudah dihitung dan disimpan. Akan saya buat kembali. Dan kriteria sikap dengan nilai 2 akan kita hitung, kita simpan. Di sini akan saya buat kembali penilaian Dani dengan kriteria tanggung jawab dengan nilai
2 buruk. Akan kita simpan. Dan di sini akan saya buat kembali penilaian Dani dengan kriteria kehadiran dengan nilai poin 2. Akan kita hitung dan simpan. Setelah penilaian data kriteria pada proses penilaian, di sini kita akan mengubah Dani dikarenakan Dani ini adalah karyawan baik. Kita dengan proses kriteria pekerjaan akan kita nilai, yaitu adalah poinnya 5, akan kita hitung dan kita ubah. Data berhasil simpan. Kita akan proses kriteria kejujuran karyawan yang akan kita nilai adalah poin 6, sangat baik. Akan kita hitung dan akan kita ubah. Kita masuk ke kriteria sikap. Di sini saya akan memberi nilai 5, baik. Kita hitung dan akan kita ubah. Di sini HRD akan mengubah proses kriteria tanggung jawab. Yang akan dirubah adalah 3. Dan terakhir adalah kehadiran. Di sini HRD menilai Dani sangat baik. Dan akan kita hitung. Akan kita ubah. Dan data berhasil diubah. Pada ID penilaian yang sudah mengurut dari 11, 12, 13, 14, 15 dengan kriteria masing-masing, pencapaian pekerjaan, kejujuran, sikap, tanggung jawab, dan kehadiran. Di sini saya akan coba menghapus tanggung jawab, kriteria tanggung jawab pada Dani. Akan saya hapus. Saya akan menghapus tanggung jawab. Dan di sini menghilang. Saya akan coba kembali menilai Dani pada proses tanggung jawab. Sini saya akan memberikan nilai baik. Akan saya hitung dan saya simpan. Sudah masuk. Selanjutnya HRD akan menilai Yuniar Adi Tias. Yang saya input ID penilaiannya adalah P016. Kita akan masukkan Yuniar Adi Tias dengan kriteria pertama, yaitu pencapaian pekerjaan dengan nilai 2. Akan saya simpan. Selanjutnya saya buat ID penilaian kembali dengan nomor NIK Yuniar Adi Tias karena kita menilai Adi Tias. Kriteria kejujuran karyawan di sini akan saya beri nilai sangat buruk dan akan saya simpan. Saya membuat ID penilaian kembali Yuniar Adi Tias dengan kriteria sikap dengan nilai 2, 3. Kita hitung dan akan kita simpan. Dan di sini akan saya buat penilaian kembali. Ini penilaian kembali dengan NIK Yuniar Adi Tias dengan kriteria tanggung jawab dengan nilai 1. Akan saya hitung. Saya simpan. Dan saya akan membuat ID penilaian kembali Yuniar Adi Tias dengan kriteria kehadiran. Akan saya hitung dan akan saya simpan. Setelah kita input kriteria
pencapaian pekerjaan, kejujuran karyawan, sikap, tanggung jawab, dan kehadiran. Dikarenakan Junior Aditya adalah karyawan yang sangat baik, kita akan mengubahnya kembali dengan pencapaian pekerjaan dengan nilai poin 6, sangat baik. Akan kita hitung, akan kita ubah. Kejujuran karyawan akan kita ubah menjadi cukup, akan kita hitung dan akan kita ubah. Sikap akan kita hitung, akan kita ubah. Selanjutnya tanggung jawab akan kita ubah sangat baik, akan kita hitung, akan kita ubah. Selanjutnya proses kehadiran akan kita ubah poinnya ke 5, baik, akan kita hitung dan akan kita ubah. Setelah kita mengubah, kita akan coba menghapus sikap, kriteria sikap Junior Aditya, akan kita coba hapus. Kriteria sikap Junior Aditya menghilang dan sudah kita hapus, dan akan kita membuat ID penilaiannya kembali. Junior Aditya dengan kriteria sikap dengan nilai sangat baik, akan kita hitung dan akan kita simpan. Setelah HRD memproses penilaian karyawan atas nama Dani dan Junior Aditya, kita akan keluar pada menu ini. Kita melanjutkan ke proses hasil penilaian. Pada proses penilaian yang sudah dinilai, saya akan menjelaskan hasil penilaian, hasil perhitungan yang sudah dinilai oleh HRD pada karyawan atas nama Dani dan Junior. Di sini tampilan hasil perhitungan yang masih kosong akan saya coba menilai kalkulasi perhitungan atas nama karyawan Dani. Saya akan cek nilainya, cek kategori, dan di sini pada proses penilaian HRD yang menilai yaitu adalah Nadira Lelivani yang akan saya simpan. Data berhasil disimpan yang sudah masuk. Saya akan coba menghapus dan saya mengecek hasil perhitungan karyawan atas nama Junior Aditya. Di sini akan saya cek nilai. Saya cek kategori dan ternyata sangat baik. Saya akan pilih HRD yang menilai proses penilaian itu Bapak Wawan Hermawan yang akan saya simpan. Data berhasil disimpan dan ternyata ada kekeliruan yang menilai Junior Aditya itu adalah Bapak Dadang Nugroho, dan di sini akan coba kita hapus dan saya akan menilai hasil perhitungan kembali. Akan saya cek nilai, cek kategori, akan saya pilih HRD yang menilai Junior Aditya yaitu adalah Bapak Dadang Nugroho dan saya simpan. Pada proses hasil perhitungan tampilan seperti ini, saya akan keluar dan akan menjelaskan proses laporan selanjutnya yang sudah dinilai oleh proses penilaian dan hasil penilaian. Laporan yang berisi laporan data HRD, laporan data karyawan, laporan data nilai, laporan data kriteria, laporan proses penilaian, dan laporan proses hasil akan tercetak. Saya akan menjelaskan laporan data HRD yang akan keluar. Laporan data HRD yang bertugas. Seperti ini tampilannya. Laporan data karyawan, saya akan coba cetak.
Laporan data nilai, saya akan coba cetak. Laporan data kriteria, akan saya coba cetak. Laporan proses penilaian, akan saya coba cetak. Dan laporan proses hasil, akan saya coba cetak. Demikian proses demonstrasi program yang saya sudah jelaskan dari master data, proses hingga laporan. Saya Ahmad Febriadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian saya dan penjelasan saya yang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu dosen. Sebelum saya akhiri dan saya logout program ini, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu support saya dalam berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, yaitu di Gedung B di Gedong. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman XA saya yang sudah lulus 2018, yang telah mensupport saya dan membantu saya dalam proses skripsi dan program. Demikian dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.